Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit segmen yang 3 bab 12. Hari ini merupakan hari yang terakhir kita membaca bersama buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit dari awal Mei sampai tanggal 31 Juli pada tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang selalu mengikuti membaca bersama buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit dalam halaman Facebook resmi Kantor Pusat Bala Keselamatan. Kita dapat membukanya kembali dalam halaman Facebook, YouTube, dan juga dalam versi audio yang dipublish dalam Spotify resmi Kantor Pusat Bala Keselamatan. Mari kita membaca. Kesetiaan kepada para pemimpin. Sebagai seorang yang memiliki identitas yang sama, kita bertanggung jawab pertama-tama kepada Tuhan, tetapi juga kepada para pemimpin kita dan satu sama lainnya. Kita berbagi disiplin kehidupan prajurit, termasuk komitmen kesetiaan kepada para pemimpin dari gerakan kita, yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka. Mereka juga prajurit yang kewenangannya diberikan oleh karena fungsi mereka sebagai opsir. Karenanya mereka harus menjadi contoh dan panutan keprajuritan. Status mereka tidak berbeda atau lebih tinggi, tetapi penempatan mereka memberi mereka otoritas fungsional dalam bala keselamatan sebagai pemimpin yang melayani. Mereka bertanggung jawab atas pemuridan pribadi mereka dan kepemimpinan mereka terhadap orang lain, strategi, dan praktek. Sebagai prajurit kita harus menghormati otoritas yang didelegasikan kepada mereka di dalam bala keselamatan. Ungkapan terhadap loyalitas dapat bervariasi dalam budaya yang berbeda. Demikian juga dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Tidak dapat dihindarkan, prajurit harus menghormati perbedaan-perbedaan ini dan mengungkapkan kesetiaan mereka. Seorang prajurit bisa mempertanyakan keputusan apabila setelah berdoa dan merenung, mereka yakin bahwa keputusan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dinyatakan dalam perjanjian prajurit. Mereka harus diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan mereka dengan rasa hormat dan menanyakan alasan yang mendasari keputusan tersebut. Jika mereka tidak yakin dengan hal ini, mereka mungkin perlu mencari nasihat lebih lanjut. Perintah dan aturan untuk Dewan Pastoral Korps dapat memberikan panduan yang bermanfaat. Semangat Bala Keselamatan. Bala Keselamatan dimulai sebagai misi yang fokus utamanya pada orang miskin di London Timur. Sepanjang sejarahnya komitmen terhadap misi itu tetap ada. Bala Keselamatan percaya bahwa meskipun kita diciptakan menurut gambar Allah, kecenderungan alami kita sebagai manusia adalah memberontak melawan pencipta kita. Sepanjang waktu dan di semua tempat, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus
menawarkan kita cara untuk memulihkan hubungan yang rusak oleh pemberontakan kita. Rekonsiliasi ini memiliki potensi untuk mengubah pribadi dan komunitas dan merupakan tanda ketika semua ciptaan akan diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Kita belajar dari pembangun kita William Booth dan Catherine Booth bahwa mengadaptasi sebuah cara diperlukan jika kita ingin mengatakan kebenaran ini pada generasi yang akan datang. Kita belajar bahwa kita mungkin saja berkomunikasi secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Tetapi pesan itu penting, ada dan membentuk dasar siapa kita dan isi dari misi kita. Bersamaan dengan pesan Injil adalah panggilan untuk kekudusan pribadi dan komunal. Pada saat yang sama kita berkomitmen kepada pemuridan kita sendiri. Setelah menerima keselamatan, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi orang yang memiliki potensi. Kita dipanggil menjadi kudus, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Untuk mencerminkan kekudusan Allah. Kita juga dipanggil untuk mendukung satu sama lain dalam pemuridan kita. Dan dengan kasih dan karunia mendorong dan menegur dengan tepat. Opsir dan opsir setempat memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa para prajurit memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam pemuridan dan berpartisipasi dalam misi. Namun pada akhirnya semua prajurit bertanggung jawab atas hubungan mereka sendiri dengan Allah. Masa kepopuleran atau penganiayaan. Keprajuritan bala keselamatan adalah hak istimewa dan sukacita. Keprajuritan bisa membawa pada kepuasan pribadi yang besar dan menuntun pada hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Persekutuan bersama dari komunitas umat bala keselamatan mendorong pertumbuhan dan memberikan kesempatan bermisi. Dalam banyak konteks, hal ini mendukung dan menguatkan pelayanan bala keselamatan. Prajurit dihormati di tengah komunitas Kristen dan di tengah masyarakat. Pelayanan bala keselamatan dalam usaha membawa keadilan bagi kaum marginal diakui dan diapresiasi. Keprajuritan tidak selalu mudah atau nyaman. Bagi sebagian orang, keprajuritan mungkin membawa tantangan pribadi dalam keluarga mereka, atau di antara teman atau rekan kerja. Ini bisa menjadi sumber rasa sedih dan kesusahan. Dukungan dari komunitas umat bala keselamatan bisa memberikan kekuatan yang sangat penting. Kita juga menyadari bahwa pesan Yesus tidak selalu diterima oleh beberapa orang atau budaya tertentu dan bahkan mungkin ditolak dan ditentang. Dalam kasus seperti itu, keprajuritan membutuhkan keberanian, keuletan dan kebijaksanaan, baik dari individu atau masyarakat luas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Seorang prajurit bisa jadi mengalami ketegangan dan penderitaan. Tetapi mereka dapat yakin bahwa kasih karunia dan kuasa Allah cukup untuk situasi apapun. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Perjanjian prajurit diakhiri dengan sebuah deklarasi. Perjanjian tersebut menyadari bahwa alasan kuat untuk menjadi prajurit adalah respon kita terhadap kasih Kristus. Perjanjian kita dengan Allah dan komitmen kepada bala keselamatan. Penandatanganan asas-asas peperangan kita dalam kegiatan denominasi mengalir dari hal ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Kini saya minta semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa saya mengadakan perjanjian ini dan menandatangani asas-asas keprajuritan untuk menurut kemauanku sendiri. Karena yakin bahwa kasih Kristus yang telah mati dan yang kini hidup untuk menyelamatkanku telah mendorongku untuk menyerahkan hidup ini dan melayani Dia demi keselamatan seisi dunia ini. Oleh sebab itu, di sini saya menyatakan keputusanku bahwa dengan pertolongan Allah saat ini saya menjadi seorang prajurit bala keselamatan yang sejati.
Setelah kita selesai membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit dengan 12 bab dalam waktu 3 bulan, saya percaya bahwa kita diberkati dan kita kembali mengingat perjanjian prajurit kita yang pernah kita buat dan tanda tangani di hadapan Tuhan. Buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit menjadi perenungan kita semua, mengingatkan kita untuk menolong saya dan saudara sebagai prajurit bala keselamatan untuk memahami dan mempraktekkan kehidupan yang berpusat pada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Buku ini juga mengarahkan perhatian kita bahwa pentingnya doa dan ibadah kepada Sang Pemberi Hidup, sehingga kehidupan rohani kita akan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu terbukti dalam segala tindakan, ucapan, dan hasil kerja kita hanya untuk memuliakan Tuhan sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Haleluya.